Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Kita akan meneruskan pembacaan kitab Al-Khulasah fi Ushulil Fiqh karangan Dr. Muhammad Hasan Hitu. Sekarang kita akan membaca pada bab As-Sunnah ya. Al-Babu Tsalis fi mabahisi sunnah. Bab yang ketiga dalam pembahasan tentang sunnah Nabi Muhammad SAW. As-sunnatu lughatan. As-sunnah adapun sunnah lughatan secara bahasa hiya adalah at-tariqah, adalah sebuah jalan. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, qad khalat min qablikum sunan. Qad khalat, maka sungguh telah berlalu min qablikum, dari sebelum kamu sekalian, sunan, tariqah, cara. Wa tutlaku, dan dimutlakan, ala sirah, atas sirah, hamidah kanat au madhmumas. Wa tutlaku, dan dipakai, ala sirah, atas riwayat hidup, biografi, hamidah yang baik, kanat ada, au madhmumah, atau yang jelek. Jadi secara bahasa bisa bermakna at-tariqah, juga bermakna as-sirah. Wa minhu, dan dengan makna as-sirah itu, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, adalah firman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan ila akhiri. Barang siapa yang mentradisikan dalam Islam tradisi yang baik. Jadi as-sirah bisa menjadi tradisi maksudnya ya, bukan biografi tepatnya ya. Wastilahan, dan secara istilah ya adalah sesuatu atau hadis saudara anin nabi, yang saudara yang timbul anin nabi, dari Nabi SAW, min qaulin, dari qaul, au fi'lin, atau perkataan, au takrir, atau ketetapan. Jadi ini adalah menurut istilah oleh ahli usul ya, karena menurut ahlul hadis ada yang ditambahi adalah au sifah Nabi Muhammad SAW, khalqiyatin au khulqiyatin, dan juga ma'udhifa ila as-sahabah awit tabi'in. Jadi definisi sunnah di sini adalah definisi dari ahli usul fiqh, adalah segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah SAW, baik itu berupa qaul, fi'al, atau takrir, perkataan, perbuatan, atau ketetapan. Baik itu makna dari sunnah, baik secara bahasa ataupun istilah. Kemudian hujjatus sunnah, kehujjahan sunnah. Was sunnah, adapun sunnah hujjah, adalah hujjah kal Quran, seperti Quran. Qala, berfirman Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma, dan apa-apa, atakumur rasul, yang didatangkan oleh kepada kamu sekalian, ar-rasul, oleh rasul, fakhudhuhu, yang diperintahkan ya, fakhuduhu, maka ambillah, wa manahakum, dan apa yang dilarang, kum, kepada kaum muslimin, anhu, dari rasul, fantahu, maka hendaklah kalian cegah atau jangan kerjakan. Wa qala, dan berfirman Allah Ta'ala, man yuti'ir rasul faqad ata Allah. Man, barang siapa, yuti', yang taat, ar-rasul, kepada rasul, faqad, maka sungguh, ata Allah, dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah dalil kehujjah atau kehujjahan dari sunnah, firman Allah Ta'ala, wa ma'atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahuhu. Wal ayat fi hadha katsira, wal ayat, adapun ayat-ayat yang senada dengan ini, fi hadha, dalam kehujjahan sunnah ini, katsiratun, ialah sangat banyak. Wa munkirul ihtijaj bis sunnah kafirun. Wa munkir, dan adapun orang yang mengingkari al-ihtijaj, berhujjah bis sunnah, dengan sunnah, kafir, maka dihukumi dengan kafir. Ya, karena ketika dia mengingkari sunnah, otomatis dia mengingkari otoritas yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang antara Al-Quran dan sunnah itu tidak bisa dipisah. Jadi kalau hanya Al-Quran tidak mau dengan sunnah, padahal sunnah itu adalah penjelas dari Al-Quran. Aqsamus sunnah, macam-macam sunnah. Tanqasimus sunnah ila qismain huma as-sunnah fi'liyah wa sunnah qauliyah.
Jadi pembahasan sunnah sekali lagi di bab ini adalah sunnah versi usuliun, ahli usul ya. Aqsamu sunnah, pembagian sunnah. Tangqasim, terbagi as-sunnah tu apa sunnah, ila qismain, kepada dua bagian. Huma, keduanya as-sunnah fi'liyah, as-sunnah dan sunnah fi'liyah yang bangsa perbuatan, was sunnah dan sunnah al-qauliyah yang masa perbuatan. Awalan, yang pertama, as-sunnah al-fi'liyah. Af'alun nabi, af'al ada perbuatan-perbuatan an-nabi sallallahu alaihi wasallam, hujjatun adalah hujjah ke aqwalihi, seperti perkataan-perkataannya. Jadi perbuatan nabi itu adalah sebuah hujjah sama seperti perkataan-perkataan beliau. Wahia dan adapun af'al tersebut, fi'liyah tersebut, anwa'un adalah bermacam-macam. Ba'duha, sebagian dari af'al itu, yu'tabar tashri'an litta'assi. Ba'duha, sebagian yu'tabar dianggap tashri'an sebagai tasyri' litta'assi, untuk ta'assi. Wa ba'duha, dan sebagian laisa kadzalik, tidaklah sedemikian itu. Alama, atas penjelasan sanadkuruhu yang akan kami sebutkan, fiha, dalam penjelasan sunnah fi'liyah tersebut, min tafsil, dari terperinci. Jadi akan dijelaskan kemudian tentang macam-macam dari sunnah fi'liyah itu. Ini yang pertama, fi'luhu al-jibilli, adalah perbuatan Nabi SAW al-jibilli, yang berupa watak ya. Af'alun Nabi, perbuatan-perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-jibilliyah, yang bersifat watak. Kal qiyam, atau jibillah ini gimana apa ya? Natural, seperti duduk, berdiri ya. Keharusan manusia harus seperti itu ya. Kal qiyam, seperti qiyam, berdiri ya. Wal qu'ud, dan duduk. Wan naum, dan tidur. Pasti ya, semua orang pasti duduk, berdiri, tidur. Wal akal, dan berdiri, makan. Wasyurbi, dan minum. Wa ghairi dzalika, dan selainnya tersebut, mimma taqtadihi al-jibillah, mimma, dari sesuatu, taqtadihi, yang dituntut al-jibillah, oleh al-jibillah ya. Wa tabi'ah, dan tabiat al-insaniyah, yang bangsa manusia, laisat li ta'si, bukan untuk ta'si. Wala tadul, dan tidak menunjukkan ala aksara, atas lebih banyak, minal ibahah, dari ibahah. Jadi hal-hal yang bersifat perbuatan yang natural ya, seperti duduk, berdiri, makan, minum, itu disebutkan di sini semuanya menunjukkan sesuatu yang ibahah, karena memang manusia sudah seperti itu ya. Kemudian wa amma hayatul fi'li al-jibilli, wa amma adapun hayatul fi'li, hayat cara al-fi'li, perbuatan al-jibilli, yang jibillah itu, yang bangsa jibilli itu, karena umihi, seperti tidurnya Rasulullah SAW ala jambil aiman, di sisi kanan. Ala jambil aiman, di sisi kanan. Idza kana, apabila qad wadhaba, menerusi atau istiqamah Nabi Muhammad alaiha, atas hal tersebut, tidur di ala jambil aiman tersebut, fa innaha, maka hal tersebut, an-naum ala jambil aiman itu, qad tadullu, sungguh telah menunjukkan, ala nadabi, atas kesunahan, di hadhil hay'ah, dengan hay'ah ini, dengan bentuk ini. Jadi walaupun bersifat jibilli, tetapi wadhabahur Rasul selalu melakukannya seperti itu, tidur pada sisi kanannya. Maka apabila beliau selalu melakukannya, istiqomah melakukannya, terus menerus dilakukan oleh Rasulullah, maka bisa kita sebut itu adalah an-nadab, kesunahan. Maka kita ketika menirunya dinilai an-nadab ya. Wakila, dan ada la tadullu, tidak menunjukkan. Tapi yang lebih banyak kita pakai itu menunjukkan kesunahan. Yang kedua, al-fi'lu, perbuatan, al-mutaraddidu, yang mutaraddid bainal jibillah wasyar'i. Maksudnya yang bisa masuk al-jibillah, bersifat watak, karakteristik manusia, wasyar'i, dan syara'.
Idza taraddada, apabila taraddada, ya, berulang-ulang, fi'luhu, ya, pekerjaannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bainal jibillah, antara jibillah, watak manusia itu, wasyar'i, dan syara', ka'iktimadihi, seperti iktimadnya, bersandarnya Nabi, ala yadihi, atas tangannya, indal qiyam, ketika beliau berdiri, ilar raq'ati tsaniyah fi shalah, sampai rakaat kedua dalam salat, fa innahu, maka hal tersebut, yahtamil, memungkinkan, annahu, bahwasanya hal tersebut, i'tamada 'alaiha litashri', i'tamada, beriktimad, bersandaran, 'alaiha, atas hal tersebut, ya, al-qiyam litashri', untuk pensyariatan. Wa yuhtamal, dan bisa saja juga, annahu, bahwasanya hal tersebut, i'tamada, beliau melakukan hal tersebut, 'alaiha, atas tersebut, bidawa'il jibillah, dengan dawa'i al-jibillah, dengan faktor-faktor watak, ya, faktor-faktor tuntutan, likibaris ini, karena beliau sudah sepuh, awit ta'ab, atau capek. Jadi disebutkan di sini ada i'timadihi ala yadihi indal qiyam ila rak'atis tsaniyah. Jadi ada gerakan sholat tertentu yang dibiasakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian itu mempunyai dua kemungkinan, bisa untuk lit tashri', atau juga karena memang bawaan faktor fisik, ya. Karena memang beliau waktu itu mungkin sudah dikibarisin, sudah sepuh, sudah tua, awitab, atau beliau sedang capek. Bisa bermakna dua. Bagaimana hal yang bisa diartikan dua itu? Wabinaan ala hadza, wabinaan, maka menurut ala hadza, hal ini, ikhtalafa, maka berbeda, at-tarjih, mentarjih, memilih, bainal ulama, di antara ulama ikhtilaf tentang apakah itu jibillah atau litashri'. Faman rajjaha janibat tashri' ja'ala al-i'timad 'ala al-yad sunnah. Maka barang siapa rajjaha, yang merojihkan, janibat tashri', sisi pensyariatannya, ja'ala, maka menjadi al-i'timad, i'timadnya Nabi itu, bersandarnya Nabi, 'ala al-yad, atas tangannya itu, sunnah, adalah sunnah. Waman rajjaha, barang siapa merojihkan, janibal jibillah, sisi jibillah, wa lam yaj'alhu manduban, lam yaj'al, tidak menjadikan hu, akan i'timad 'ala al-yad itu, manduban, adalah mandub atau sunnah. Jadi al-mutaraddid bainal jibillah wa syar'i, ulama ikhtilaf. Ada yang mengatakan kalau ulama itu lebih condong kepada janibat tashri', maka bisa sunnah. Tapi kalau tidak, maka itu adalah jibillah, karakteristik manusia yang biasa. Kemudian yang ketiga, al-fi'lul khas bihi sallallahu alaihi wasallam, al-fi'lu, pekerjaan al-khas, yang khusus bihi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza fa'ala, apabila mengerjakan sallallahu alaihi wasallam fi'lan, akan pekerjaan, wa qama, dan ada ad-dalil ala annahu khas bihi, wa qama ad-dalil, dan ada dalil ala annahu, bahwasanya hal tersebut, khasun, adalah tertentu, bihi, dengan Nabi, kaziyadatihi, seperti menambahnya Nabi, fin nikahi, dalam pernikahan, ala arba'in niswatin, atas 4 perempuan, ala arba'in niswatin, fa innahu, maka hal tersebut, yakunu, ada, min khususiyatihi, adalah termasuk khususiyah, kekhususan Nabi. Wala yajuzu, dan tidak boleh, at-ta'assi bihi fihi, dan tidak boleh menganggap hal tersebut adalah pensyariatan, ya. Jadi hal yang hanya khusus bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak bisa kita pukul rata kepada seluruh umatnya, hanya khusus bagi beliau. Seperti beliau menikah itu boleh lebih 4, tapi khusus kepada Nabi, sedangkan umatnya dibatasi oleh syariat hanya 4 saja. Kemudian yang keempat, wa in fa'alan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi'luhu alladhi urifat jihatuhu, fi'luhu, pekerjaan Nabi, alladhi, yang urifat, diketahui, jihatuhu, sisi al-jibillah atau syari'nya. Kalau yang tadi itu al-mutaraddid, ya, kita masih bingung apakah itu jibillah, bersifat watak, karakteristik manusia, atau bersifat syara'. Kalau ini sudah diketahui, ini syara', ini jibillah.
Wa in, dan apabila fa'ala mengerjakan an-nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi'lan akan pekerjaan laisa yang tidak ada min af'alihi dari pekerjaan-pekerjaan tersebut al-jibillah apa karakteristik atau watak manusia, wala khassan bihi dan tidak khusus baginya, wa urifat dan diketahui jihatuhu sisinya, maksudnya sisi jibillah atau sisi syaraknya, bi annahu bahwasanya hal tersebut fa'alahu mengerjakan siapa nabi hu akan hal tersebut ala jihatil wujub atas sisi kewajiban, awil nadab atau kesunahan, awil ibahah atau ibahah kebolehan. Fa hukmu ummatihi fihi ka hukmihi, maka hukum mengerjakan umatnya dalam hal tersebut, fihi dalam hal tersebut, ka hukmihi adalah seperti hukumnya nabi mengerjakannya. Jadi sama seperti nabi ya. Hukumnya sama seperti nabi. Fatusyarikuhu, maka mengikuti hu akan nabi fihi dalam hal tersebut, fi hukmihi dalam hukum hal tersebut, alal asah menurut pendapat yang paling asah, indal jumhur menurut jumhur, in kana wajiban, maka apabila hal tersebut wajib, wa fawajib maka wajib, wa in kana maka apabila manduban disunnahkan, famandubun maka mandub, wa in kana mubahan, wa in kana maka jika ada mubahan hal tersebut mubah, famubahun maka mubah. Jadi kalau kita ketahui sisi itu adalah syariat atau bukan, jibillah atau bukan, maka apabila hal tersebut wajib bagi Nabi dan tidak menjadi kekhususan bagi beliau ya, dan apabila hal tersebut wajib bagi Nabi seperti salat yang 5, maka wajib juga bagi kita. Ketika wajib Nabi mengerjakan puasa Ramadan, maka wajib juga bagi kita mengerjakan puasa Ramadan. Tapi kalau yang khususnya tidak ya, semisal Nabi itu wajib untuk sholat malam, sedangkan umatnya tidak. Kemudian yang nomor 5, fi'luhu alladzi lam ta'rif jihatuhu, pekerjaan Nabi yang lam tu'raf, yang tidak diketahui jihatuhu apa sisinya, maksudnya sisi kesyariatan atau hanya berupa watak. Wa in, dan apabila fa'ala mengerjakan fi'lan akan sebuah pekerjaan, juhilat yang tidak diketahui jihatuhu akan jihadnya, apakah dia tasyri' atau hanya jibillah, fi haqqihi dalam haknya Nabi, fa imma maka ada kalanya ayyadhhar fihi qasdul qurbah ilallah, fa imma maka ada kalanya ayyadhhar akan tampak fihi dalam hal tersebut qasdul qurbah apa tujuan mendekat ilallah kepada Allah, aula yadhhar atau tidak tampak. Jadi imma tidak diketahui jihadnya, maka kita lihat apakah di situ ada qurbah ilallah atau tidak. Terlihat ada sisi mendekat kepada Allah atau tidak. Fa in dhahara fihi qasdul qurbah, fa in maka bila dhahara tampak fihi dalam hal tersebut ya, fi'luhu alladzi lam tu'raf jihatu tersebut, qasdul qurbah apa tujuan untuk mendekat kepada Allah, fal asah maka pendapat yang paling asah annahu bahwasanya tersebut lin nadabi untuk kesunahan, li annahu karena hal tersebut al-mutayaqqan adalah yang diyakini. Jadi kalau tidak diketahui sisinya, tetapi tampak dari perbuatan Nabi itu qasdul qurbah, tujuan untuk mendekat kepada Allah, maka disebut nadab. Wakila, dan ada yang mengatakan wakila dan dikatakan lil wujub untuk wujub, li annahu karena hal tersebut al-ahad yang lebih berhati-hati, wakila, dan ada yang mengatakan ghairu dzalika selain tersebut. Bahkan ada yang mengatakan wajib, tapi ada yang mengatakan juga tidak wajib. Yang wajib beralasan itu lebih ahwat, lebih berhati-hati. Fa illam yadhhar, wa in apabila lam yadhhar tidak tampak fihi dalam pekerjaan Nabi tersebut qasdul qurbah apa tujuan qurbah, fal asah maka pendapat yang paling asah annahu bahwasanya tersebut lil wujub adalah untuk kewajiban, fi haqqina pada haknya kita, wa haqqihi dan haknya Rasulullah, li annahu ahwat karena hal tersebut adalah lebih berhati-hati. Wakil ada yang mengatakan innahu lin nadab, tapi ada yang mengatakan hal tersebut adalah untuk lin nadab, li annahu al-mutahaqqaq karena hal tersebut yang al-mutahaqqaq yang lebih tahqiq, yang lebih jelas. Nah, jadi dalam masalah ini memang ada dua versi ya. Kalau tidak diketahui pekerjaan yang dilakukan Nabi itu, maka kita lihat ada qasdul qurbah di sana.
Kalau terlihat qasdul qurbah maka itu untuk lin nadab, tapi ada yang mengatakan juga itu untuk lil wujub. Apabila tidak tampak qasdul qurbah, maka ada yang bilang maka disebutkan pendapat yang paling asah adalah dia lil wujub. Tetapi ada yang mengatakan juga untuk lin nadab. Waqala Imamul Haramain, dan berkata Imam Al-Haramain wa ghairuhu, dan selain Imam Haramain, innahu lil ibahah, bahwasanya hal tersebut lil ibahah, untuk ibahah, kebolehan. Li'annal asla, karena sungguhnya yang asal bara'atul dhimmah adalah tidak adanya tanggungan. Ini pendapat Imam Haramain ya. Wal mas'alatu, dan masalah ini fi mahallin nadhar, dalam maksudnya harus kita lebih teliti melihatnya, karena banyak sekali kaul di sini tentang masalah fi'luhu alladzi lam tu'raf jihatuhu ini. Kalau ingin lebih dalam membahas masalah ini, bisa dilihat di kitab yang lebih panjang uraiannya, di Al-Wajiz atau di kitab-kitab lain. Kemudian yang keenam ya, ini masih berkaitan dengan fi'al ya. Ma hamma bihi lam yaf'alhu, wa hamma, sesuatu yang hamma berkeinginan bihi dengan hal tersebut, wa lam yaf'al, dan tidak mengerjakan hu akan ma. Wa amma, dan apun suatu ma hamma bihi Rasulullah SAW, sesuatu yang diinginkan oleh Rasulullah SAW, wa lam yaf'alhu, dan beliau tidak mengerjakannya, kahammihi, seperti keinginan beliau, bitahriki buyutul ladina takhallafu an salatil jamaah, bitahrik, dengan membakar, buyut, rumah-rumah, alladzina, orang-orang, takhallafu, yang takhalluf, yang tidak datang, an salatil jamaah, dari salat jamaah, illa, akan tapi annahu, bahwasanya hal tersebut, lam yaf'alhu, tidak dikerjakan oleh Nabi, fa innahu, maka hal tersebut ya, tahrikul buyut, la yakunu sunnatan, ialah tidak sunnah, fala nahriku wala nahimmu, fala nahriku, maka kita tidak boleh membakar, wala nahimmu, dan tidak boleh berkeinginan untuk membakar. Walakin naqul, akan tapi kita mengatakan, ma hamma bihi, adapun sesuatu yang diinginkan oleh Rasulullah, innama, hanya saja, huwa, hal tersebut, libayani makani salatil jamaah wa ahmiyatiha, innama, hanya saja, hal yang diinginkan hal tersebut, Rasul tersebut, huwa, libayan, untuk menjelaskan maka natu salatil jamaah, maksudnya mungkin posisi ya, posisi salat jamaah, wa ahamiyatuha, dan pentingnya salat jamaah. Jadi Nabi pernah mengatakan bahwasanya saya akan membakar rumah-rumah orang-orang yang tidak hadir salat jamaah. Maka disebutkan di sini kita nggak boleh kemudian dengan hadis ini membakar orang yang tidak hadir salat jamaah atau masih berkeinginan untuk membakar. Bagaimana yang benar berdasarkan hadis ini? Kita bilang hal tersebut adalah penjelasan dari Nabi Muhammad SAW akan pentingnya atau posisi sholat dan pentingnya sholat jamaah. Kemudian yang ketujuh, iqraruhu sallallahu alaihi wasallam. Ketetapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa iqraruhu sallallahu alaihi wasallam, adapun ikrar, ketetapannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala qauli ahadan, atas seseorang, ala qauli qailihi, mungkin begitu ya. Wa iqraruhu sallallahu alaihi wasallam, dan ikrarnya sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahadan, akan seseorang, ala qauli qailihi, ala qauli qalahu, ala qaulin, atas perkataan qalahu yang dikatakan oleh ahad tersebut, yu'tabar, maka dianggap, ka qauli Rasulillah, seperti perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika, dan hal tersebut, ka iqrarihi, seperti ikrarnya beliau Abu Bakrin kepada Sayyidina Abu Bakar, ala qaulihi, atas perkataannya Abu Bakar, bi'ita'i salbil qatil liqatilihi, atas perkataannya Abu Bakar, i'ta, dengan memberikan salabnya al-qatil, orang yang terbunuh, liqatilihi, bagi pembunuhnya.
Jadi Abu Bakar mengatakan hal tersebut ya, dengan salabnya al-qatil, orang yang terbunuh itu, bagi dengan memberikan salab ya bagi orang yang terbunuh ya, bagi pembunuhnya, dan itu diikrar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ikraruhu ahadan ala fi'lihi ala fi'lin fa'alahu ka fi'lihi sallallahu alaihi wasallam ka ikrarihi Khalid bin Walid ala akli lahmid dhab. Dan seperti ikrarnya akan seseorang ala fi'il, atas pekerjaan fa'alahu yang dikerjakan oleh ahad tersebut, ka fi'lihi seperti adalah seperti pekerjaan yang dilakukan oleh Rasulullah. Ka ikrarihi seperti ikrarnya Nabi Khalid bin Walid pada Khalid bin Walid ala akli lahmid dhab, atas makan daging dhab, sejenis kadal yang ada di sana di Saudi Arabia ya. Li'annahu, karena sesungguhnya sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yukirru ahadan ala munkarin, la yukirru, tidak menetapkan, ahadan akan seseorang, ala munkarin, atas pekerjaan yang mungkar, la fi qaulin, tidak dalam qaul, wala fi'al, dan dalam pekerjaan, baik pekerjaan ataupun perbuatan. Kalau itu didiamkan oleh Rasulullah, berarti itu sesuai dengan apa yang diinginkan Rasulullah, karena beliau tidak akan diam ketika ada pekerjaan dan perbuatan yang tidak sesuai dengan apa syariatnya. Wa ma fu'ila, dan sesuatu yang dikerjakan fi waqtihi, pada waktunya Nabi Muhammad SAW, fi zamanihi, fi ghairi majlisihi, di selain majlisnya beliau, wa alima, dan beliau mengetahui bihi, dengan hal tersebut, walam yungkiruhu, dan tidak memungkirinya, tidak mengingkarinya, fa hukmuhu, maka hukumnya hukma ma fu'ila fi majlisi, adalah seperti sesuatu yang dikerjakan di majelisnya Nabi. Andaikan pada zaman Nabi Muhammad SAW itu ada suatu pekerjaan yang dikerjakan tidak di majelis beliau, tidak di depan beliau, tapi beliau mengetahui hal tersebut dan tidak diingkari oleh beliau, maka hal tersebut seperti sesuatu yang dikerjakan di majelis beliau. Wadzalika, dan hal tersebut, ka'ilmihi, seperti pengetahuannya beliau, bihalafi Abi Bakar, dengan sumpahnya Abi Bakar radhiyallahu anhu, annahu, bahwasanya beliau, la ya'kul at-ta'am fi waqti ghairihi, sebenarnya beliau tidak akan makan makanan ketika beliau marah. Summa akala lamma ra'al akal khairan lahu, kemudian beliau makan ketika melihat makanan ialah baik bagi beliau. Kama rawahul Bukhari wa Muslim, hadis ini sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi ada Sayyidina Abu Bakar pernah bersumpah bahwa beliau tidak akan makan makanan ya pada waktu marah. Kemudian beliau makan ketika melihat makanan itu baik bagi beliau, dan itu didiamkan oleh Nabi. Artinya Nabi tidak mengingkari hal tersebut, tidak membenarkan dan tidak menyalahkan ya. Artinya Nabi mendiamkan dan ikrar. Berarti kalau diikrari oleh Nabi, berarti hal tersebut boleh dilakukan. Baik, kita lanjutkan pembahasan sunnah ini pada part selanjutnya. Pada sesi ini kita selesaikan dahulu, insyaallah kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Baik, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.